Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mahasiswa Kepo. Cakrawalanya Mahasiswa IAIN Batu Sangkar. Kalau nggak kepo, Gak update dong ya. Luar biasa banget nih di podcast berikutnya gitu ya. Kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Sebenarnya bukan bintang tamu nggak tuh. Kenalan dulu dong kita dong sama siapa nih ciwi-ciwi yang luar biasa ini nih? Boleh kamu duluan deh. Oh, aku dulu ya. Oke, kenalin aku Rini Putri Intan Suri, biasa dipanggil Intan. Aku mahasiswi KPI BP 21. Oke, Intan, satu lagi. Perkenalkan, nama aku Rahmatika, biasa dipanggil Tika, jurusan Broadcasting BP 21 juga. Oke, siap. Ada Intan sama Tika. Ada Irma Sari tentunya. Dong, yang sangat itu nih. Cetar, yang spektakuler gitu ya. Makasih banyak loh ciwi-ciwi lo udah hadir di sini. Biasanya kita nggak tuh, biasanya ada di belakang lah ya. Sekarang kita ada di depan lah ya. Kita nggak tuh. Oke, Mama selalu tampil di depan ya. Di depan yang nggak juga. Sekali lagi makasih loh ya udah ngeluangin waktunya untuk Intan dan Tika gitu. Apa nih pembahasan kita nih? Kalau kita udah berkumpul bertiga kayak gini nih, enaknya apa nih yang kita bahas nih? Gibah bermanfaat ya tentunya ya. Intan sama Tika sekarang apa dong kesibukannya? Mungkin boleh kita curcol bareng gitu. Oke, kesibukan Intan kali ini sebagai mahasiswi di KPI. Yang pastinya belajar dong ya. Iya dong, harus dong. Dan sebagai mahasiswa tentu jantung mahasiswa itu nggak ketinggalan yang namanya organisasi. Berarti selain dari sibuk kuliah, aktif juga di organisasi. Aktivis nggak tuh? Aktivis banget dong. Kalau Tika? Sama sih Kak. Ya kuliah, terus ya berkecimpung di suatu organisasi yang ada di FUAD ini gitu kan. Oke, berarti fokusnya di kampus dulu ya, internal dulu ya Bun ya. Oh iya, kalau kita keponya sama Intan sama Tika doang nih, kita juga harus kepo dong sama Kak Irma. Gimana nih kalau sama Kak Irma sendiri? Kak Irma kesibukannya apa aja sih selain menjadi mahasiswa? Kalau kok jadi saya yang diwawancara gitu? Kita sharing-sharing aja ya. Sekarang lagi di samping aktif kuliah juga aktif di kegiatan organisasi. Alhamdulillah diamanahkan di DEMAI ya, jadi bendahara. Terus juga jadi aktif juga di HMJ karena masih diamanahkan sama dia di jurusan untuk gimana jurusan kedepannya HMJ kedepannya gitu. Di samping itu sedikit mengulik kegiatan masyarakat berladang cia. Jadi nggak jadi perempuan yang manja ya Bun, kita harus mandiri ya. Harus mandiri, bukan mandi sendiri ya. Jadi gitu lah sekarang kegiatan dan kesibukannya gitu. Intan dan Tika, kalau organisasi sama kuliah berarti harus bisa manage waktunya ya, apalagi perempuan ya. Itu gimana tuh cara kawan-kawan bisa bagi-bagi kedua waktu itu tuh? Gimana ya? Kita menyesuaikan aja sih Kak. Kayak bagi waktu tuh dijadwalin. Ini nanti kegiatannya apa hari ini, kali ini. Pokoknya harus diatur dulu, dicatat biar nggak biar nggak terlewatkan gitu ya, biar nggak bablas kayak dia. Dia siapa? Kalau Intan kayak mana? Kalau Intan sih yang paling penting mensiasati. Iya. Apa yang akan kita lakukan hari esok harus kita pikirkan hari ini. Schedule ya. Iya, betul sekali. Jadi kegiatannya tuh harus teratur dan ingat jam berapa kita akan masuk kelas, jam berapa kita akan organisasi seperti itu. Tetapi kalau misalnya ada yang bentrok seperti organisasi dan kuliah, Intan sih lebih mengutamakan yang namanya kuliah gitu. Benar, karena kan tujuan nomor satu. Iya, karena tujuan mahasiswa ya kuliah ya. Iya betul. Di samping organisasi itu juga penting gitu ya. Tika sama Intan, kenapa mau organisasi sama kuliah? Kuliah aja deh gitu. Atau gak usah kuliah di organisasi aja gitu. Tapi aku ingin tahunya kenapa mau kedua-duanya? Apa yang menginspirasi teman-teman untuk terjun di dunia itu gitu?
Kalau organisasi kenapa penting menurut Intan? Karena ketika kita di kelas, misalnya kita hebat di kelas, kita hebat dalam pembelajaran, tapi belum tentu orang lain tahu dengan kita. Dan organisasi itu ibaratnya kayak paralon ya Kak, paralon atau yang menjembatani kita. Contohnya dalam organisasi yang Intan geluti saat ini adalah Generasi Berencana di bawah naungan BKKBN Sumatera Barat. Jadi misalnya Intan di Genre, orang tidak akan tahu I can do something good inside of myself. Your English very very good. Yes, but orang tidak akan tahu tanpa adanya organisasi Genre ini. Jadi orang-orang akan tahu Intan dengan Genre. Oh, ini anak ini bisa diberdayakan, bisa diajak kerjasama dan ditingkatkan, dikembangkan bagaimana bakat dan potensi mereka di depan khalayak banyak gitu. Menggali potensi gitu ya, sehingga betul. di samping itu bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kalau Tika, kayak mana Tika? Kalau Tika masuk organisasi ini emang baru-baru ini sih Kak, pas kuliah ini. Jadi pas di sekolah-sekolah itu nggak terlalu aktif gitu kan ikut organisasi. Jadi kali ini ingin memberanikan diri, ingin keluar dari zona nyaman gitu kan. Jadi organisasi ini kita mencari banyak-banyak relasi. Di kuliah ini kan emang itu kan tujuan kita. Iya, Enggak jadi mahasiswa kupu-kupu aja dong ya. masih kupu-kupu kan dong. Oke, karena atau organisasi juga kan bisa dipertemukan dengan Tika dan Intan. Nah, pastinya perempuan-perempuan yang luar biasa. Sebagai seorang perempuan yang aktif juga di beberapa lini kegiatan gitu ya, pasti kadang-kadang moodnya perempuan ini ada masa naiknya, ada masa turunnya gitu ya, atau titik di mana nggak nyaman gitu ya. Tapi apa yang membuat teman-teman berdua ini harus kuat, bertahan dan berjuang walaupun banyak banget nih masalah-masalahnya gitu. Apa yang membuat kalian bertahan? Intan dulu deh. Yang kuat bertahan itu karena yang pertama yaitu doa orang tua. Doa orang tua, dan kuat bertahan yang kedua adalah kita mencari pengalaman. Mencari pengalaman bagaimana kita kalau sudah sering jatuh, kita sudah sering terpuruk dan mengalami masa-masa sadness inside of myself, kita akan terbiasa sendiri. Oh, ini udah biasa oleh saya. Oh, saya menghadapi hal ini saya sudah biasa gitu. Jadi yang selanjutnya adalah jangan lupa berdoa. Karena di samping kita kegiatan duniawi, kita harus menanamkan yang namanya jiwa-jiwa spiritual di dalam diri kita. Karena selain doa orang tua, berdoa kita sendiri, tidak ada kita yang dikatakan hebat, tetapi kita bisa karena doa orang tua seperti itu. Karena di doa ternyata dia dilihat orang tua. Asik. Jadi ustazah saya. Kalau Tika sendiri, gimana nih Tika untuk bisa menghandle dan manage semua itu? Ya, emang betul kata Intan, orang tua itu benar-benar kayak jadi kekuatan kita, kayak jadi alasan untuk kita tetap bertahan, untuk tetap maju kan ke depan. Jadi emang itu sih motivasi Tika, emang orang tua aja gitu. Siap. Berarti siapapun dan dimanapun doa orang tua itu the first ya. Karena tanpa doa orang tua mungkin kita nggak jadi siapa-siapa hari ini gitu. Sekalipun kita jadi seseorang, kalau kita katakan tidak orang tua, nggak bisa dipungkiri. Karena diam-diam doa orang tua itu yang menyelinap sehingga kita bisa jadi kuat. Iya, betul sekali Kak. Dari pengalaman Intan sendiri ya, dari organisasi Genre, kita tuh bisa karena mimpi juga. Mimpi yang kita sampaikan kepada orang tua. Itu pernah 8 tahun yang lalu. 8 tahun yang lalu kira-kira usia Intan 10 tahun. Saat itu Intan kelas 4 SD. Kami sedang cerita dan ngobrol di depan televisi bersama Mama. Kami berdua aja, Mama dan Intan. Jadi Intan sedang nonton Miss Universe Indonesia. Jadi Intan terpikir dengan rasa takjubnya orang berjalan gitu kan. I say to my mama that, Mama, suatu hari nanti Intan akan menjadi seperti dia. Wow, merinding nih. Ini memang benar-benar kejadian. Dan orang tua Intan, Mama tersenyum. Dan Intan yakin pada saat itu Mama pasti melabuhkan doanya ke langit. Ya Allah, semoga apa yang Intan inginkan tercapai. 8 tahun kemudian, I
I can be a role model for my place, for my district. Saya bisa menjadi role model untuk daerah kelahiran saya sendiri, Dharmasraya. Dan alhamdulillah pada saat itu dinobatkan sebagai Duta Gen Budaya Dharmasraya tahun 2021. Oh, Masya Allah. Jadi seorang duta sama-sama inspirasi banget. Oke. Ya, jadi dari situ Intan yakin doa orang tua pasti ya suatu hal yang keramat dan mujarab untuk perkembangan seorang anak. Tika, apa nih yang perjalanan magic tuh, yang mana perjalanan magic ini ada unsur orang tuanya di sana gitu. Kan orang tua tuh besar banget di sana gitu. Apa tuh? Apa ya Kak? Kalau Tika sepertinya jalanin aja sih, nggak terlalu bermimpi besar seperti Intan juga. Nggak ada plan-plan yang harus diletakkan gitu ya. Cuman ya ngejalanin, terus nemu sesuatu yang menarik misalnya kan, terus Tika coba ikutin, jalanin gitu. Oh gitu. Tapi kalau menurut Intan di belakang layar kayaknya Tika ada plan-plannya deh. Soalnya dalam menyusun hal-hal yang harus dilakukan dalam organisasi mahasiswa Kepo ini, Tika sendiri juga berperan penting loh Kak dalam. Oh iya ya. Iya betul sekali. Gitu. Ya pasti kan kalau plan-plan itu ada, cuman kayak nggak terlalu dibesarkan dibesarkan sekali. Kayak Intan kan misalnya ada your habit dream gitu kan, ya your set your Emang mama. itu tujuan kamu kan, itu target kamu. Kalau aku sih nggak terlalu tertuju ke suatu titik, Udah global aja. global Ngalir aja. Jangan ngalir. Gue sampai mana nanti? Iya, jangan ngalir aja. Kita harus ada tempat pelabuhannya. Iya, gitu. pelabuhan guys. Ngomong-ngomong pelabuhan, ada yang sudah dilabuhkan belum? Masya Allah. Enggak ya, sekarang kita jadi mahasiswa dulu, fokus dulu, masih muda, kejar dulu mimpi, ya nggak sih? Iya, betul banget. Karena nanti pada akhirnya perempuan yang baik bertemu dengan laki-laki yang baik. Iya nggak? Iya nggak coach? Karena gini loh, saya akan ngeliat di zaman sekarang ini ya. Kalau kita ke lapangan ya di lingkungan umum gitu, banyak para ladies itu yang terlalu menggalaukan banget soal perasaan gitu, soal lawan jenis. Sebenarnya kan ketika kita berusaha menjadi yang terbaik berlian gitu, maka orang-orang akan datang membeli kita. Ngapain kita harus menggalaukan sesuatu hal yang nggak ada implementasi baiknya ke diri kita, ya nggak begitu? Iya betul banget. Makanya dua perempuan di sini luar biasa. Kita juga luar biasa loh. Kita sama-sama luar biasa. Iya. Membahagiakan diri sendiri itu penting ya. Kita harus appreciate yourself kan, appreciate dirimu sendiri gitu. Tujuan kedepannya apa nih Tika sama Intan? Kita ngomongnya udah melebar gitu ya. Iya cukup itu nih. Cukup mind blowing banget obrolan kita. Iya. Ngomongnya pakai Inggris lagi, saya keblong aja. Tujuan kedepannya Tika dulu deh, apa nih tujuan kedepannya di samping mahasiswa ya Tika, di samping mahasiswa dan organisasi? Tujuannya pengen lulus dengan nilai terbaik, kumlot, amin, 3,5 tahun ya. Aminin dong, Amin. Terus ya pengen berperan aktif dalam setiap organisasi, ketemu sama orang-orang hebat seperti Kak Ima, Intan. Kita sama-sama hebat. Kita sama-sama Pokoknya hebat. itu aja sih tujuannya, pengen menginspirasi juga gitu. Amin. Kita gimana kan? Planningnya ke depan. Planning yang Intan temukan itu ketika Intan punya planning saat pandemi COVID-19 lagi marak-maraknya. Tahun 2020. Iya. Pada saat itu kayak kita kan sebagai remaja punya yang namanya emosional yang meledak. Iya. Pada saat itu Intan menemukan titik lemah Intan bingung. Intan bertanya kepada diri Intan sendiri, Intan, what is purpose of your life? Apa tujuan kamu hidup? Itu kan agak kasar banget ya pertanyaan ke diri sendiri. Tapi itulah yang Intan hadapi sendiri. Intan tuh tujuannya kalau hidup tuh apaan sih? Jadi saat itu Intan melihat dan berproses psikologis Intan sendiri berkata, melihat
dari pengalaman sebelumnya dan orang-orang di sekitar, yang paling penting adalah planningnya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Bermanfaat bagaimana? Misalnya, kita kan tadi bahas role model atau contoh untuk lingkungan kita, contoh untuk teman sebaya kita, dan itulah tujuan Intan. Intan maunya I want to be a role model for all people inside, all people around of me. Aku ingin jadi role model di orang-orang sekitar aku dan menjadi contoh. Walaupun kita tidak bisa memberikan secara material, tetapi ketika kita bergerak, langkah kita, serta yang kita post di Instagram misalnya, di sosial media itu memberikan inspirasi untuk banyak orang. Dan yang paling penting adalah for my future, aku tuh pengen bahagiain orang tua yang utama. Dan yang paling penting, dengan selaras dengan jurusan komunikasi Intan sendiri, I want to be a reporter kita. Oh, saya ingin jadi reporter gitu ya? Ya, betul sekali. Karena waktu ini sebenarnya udah pergi ke pembahasan pencarian jati diri ya Kak. Dari SMP udah ancang-ancang gimana mau milih jurusan gitu. Milih jurusan awalnya mau jadi tentara. Banyak banget ya. Terus mikir, oh visi Intan kurang gitu. Move. Kayak plan B. Ya, plan B. Intan pergi, I want to be choose Sendra Tasik, seni, tari, drama, dan musik dalam perkuliahan. Setelah itu pindah lagi, pengennya ke sastra Indonesia. Kenapa pindah lagi dari Sendra Tasik? Oh iya, kalau pindahnya itu karena yang Intan bisa itu cuma basic doang gitu. You just talk Tapi like kan that. nanti kita di Sendra Tasik itu juga, ya kita udah punya basicnya nih. Pasti kita akan belajar mendalami lagi kan gitu. Ya, betul banget. Tapi kenapa diubah lagi planningnya? Karena Intan berpikir kalau misalnya Intan di Sendra Tasik, kita memerlukan yang namanya move, tubuh yang bergerak. Sedangkan kita punya kekurangan terhadap fisik kita sendiri. Intan move lagi dari tentara Sendra Tasik ke yang namanya sastra Indonesia. Sastra Indonesia, kenapa Intan pilih saat itu? Karena Intan mengulik atau mempelajari yang namanya puisi. Ikut FLS 2N waktu itu tahun 2019, tetapi yang nggak enaknya itu di sini, di bagian belakang kepala waktu lagi baca puisi, latihan-latihan agak terpaksa gitu. Dipaksa dan di sini tuh agak sakit gitu. Jadi kayaknya Intan nggak di sini deh. Dan apalagi Intan orangnya simple banget. Kalau orang sastra Indonesia itu lebih EYD-nya gimana, susunan bahasa harus diperhatikan dalam menulis sebuah buku gitu. Jadi Intan move lagi. Aduh gimana ya? Dan Intan sebut tadi memuncak pada tahun 2020. Saat itulah Intan memilih jurusan komunikasi. Dalam pencarian jati diri, memang kita nggak mudah ya untuk mencari jati diri. Karena pada dasarnya banyak dari teman-teman Intan ya Kak, di SMA. Intan, waktu kelas 3 nih, Intan, bagusnya aku jurusan apa ya? Pertanyaan aneh nggak? Menurut Intan itu pertanyaan yang kurang pas. Karena pada dasarnya kakak, misalnya kakak bertanya sama Intan, kakak udah usia 18 tahun ini misal. Mainnya usia ya Bu. Mainnya usia Jadi benar. selama 18 tahun ini kakak sendiri yang mengenal diri kakak sendiri, bukan Intan. So, why did you ask me? Kenapa kamu bertanya kepada saya? Kamu yang lebih memahami diri kamu yang menjalani diri kamu. Seharusnya kamu yang memilih jurusan yang sesuai dengan passion kamu sendiri. Kamu bisa mengenal orang lain, kamu bisa mencintai orang karena saya mengenal kamu orang yang baik, bla bla segala macam. Tetapi bagaimana dengan jurusan? Kenapa harus bertanya kepada orang lain? Kita yang harus memiliki pemahaman terhadap diri kita sendiri, bukan orang lain. Walaupun itu Kak, walaupun guru BK yang memilihkan jurusan, yang paling tepatnya Mereka lebih ke mengarahkan ya. Ya betul sekali, lebih ke mengarahkan. Iya sih. Tetap kita yang Menentukannya kita. Ya betul. Oke, luar biasa banget ya Intan sama Tika ya. Oh iya Kakak, tunggu dulu sebentar. Kita berbicara cuma Tika sama Intan doang yang sharing. Ini sekarang Kakak harus sharing dulu. Apa yang mau di-sharing? Kalau boleh tahu Kakak tuh jurusannya apa sih? Oh iya. Kalau saya sendiri jurusannya pengembangan masyarakat Islam PMI gitu kan ya. Alhamdulillahnya sekarangnya semester 6. Oh semester 6, udah 3 tahun ya berjalan. 3 tahun ya benar. Jadi kenapa sih Kakak pengen milih jurusan pengembangan masyarakat Islam?
Kenapa PMI gitu ya? Iya. Why PMI? Why not PMI? Why not PMI? Sebenarnya dulu tuh milihnya BK karena mencintai dunia psikologi gitu kan, yang konseling. Tapi ternyata Allah bilang baiknya posisi saya tuh di PMI aja deh gitu kan, karena makhluk sosial di sana gitu ya. Jadinya Allah kasih hidayahnya di PMI. Awalnya berpikir bahwa di PMI itu tersesat di jalan yang salah, ternyata enggak, didalemin, diikutin alurnya ceritanya bahwa masuk di PMI itu tersesat di jalan yang benar. Gitu. Kenapa? Karena di PMI kita bahas masyarakat ya, bagaimana memberdayakan masyarakat, bagaimana kita mampu merubah pola pikir masyarakat menjadi ke arah yang lebih baik, tatanan kehidupannya, ekonominya, keagamaannya itu, serta kita juga dilahirkan nantinya orang-orang yang bisa menjawab tantangan masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Gitu. Kita ada masyarakat banget ya. Udah semester harus jangan bawa-bawa sebentar lagi magang, harus turun langsung. Iya. Dan mengimplementasikan nilai yang sudah didapatkan. Doakan ya. Dan luar biasa banget, kayak psikologi dengan PMI itu kayak sinkron. Kita Iya. memahami masyarakat dengan kejiwaannya juga. Iya. Kita juga mengembangkan masyarakat, dan ketika kakak memilih memberikan suatu planning bahwasanya saya ingin psikologi, tetapi Tuhan mempunyai rencana Ada yang lebih baik. besar dari psikologi Ya, gitu betul. ya. Tapi yang pasti aku pribadi nih, aku pribadi bangga banget ada di jurusan PMI. Walaupun dikategorikan PMI masih jurusan yang baru ya di Yayan Batu Sangkar gitu, tapi bagi aku pribadi PMI memberikan sinergitasnya yang luar biasa untuk meningkatkan tahun ke tahun sehingga PMI melahirkan orang-orang yang berkualitas. Oh iya, Bangga. keren. Jadi kalau misalnya kakak, dan sekarang kakak milih jurusan PMI, dan kakak sudah mendalami selama 6 semester, apa sih planning kakak yang sinkron dengan PMI itu sendiri setelah tamat ini? Setelah tamat. Dulu harapannya tuh gimana bisa mendirikan sebuah LSM. Kalau bahasanya dari NGO ya, maksudnya LSM di sini adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi lembaga swadaya masyarakat ini yang mana mampu memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat, menampung, memfasilitasi masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat nggak terombang-ambing lagi nih, gitu. Kan kita kalau kita menelusuri nih ke tengah-tengah masyarakat, gitu, masyarakat itu kan kita lihat hanya sekedar lepas dapat hari ini ya udah selesai gitu. Tapi kita nggak sampai di sana saja, kita bisa membuka open mindednya masyarakat ini, cara ngepikir masyarakat ini sehingga masyarakat pola ini pikirnya. iya merubah pola pikir masyarakat ke tindak tanduk masyarakat itu gitu. Masya Allah. Masih Sangat-sangat mulia ya. mulia. Ya gitu lah kalau di PMI mah gitu. Keren banget dah. Dan jiwa sosialnya Kak Ima nih bener-bener itu banget, luar biasa banget kan. Enggak, kita kan sama-sama belajar dari Oh iya. Oke, banyak banget ya omongan kita ya Bun. Kita udah baca apa gimana nih? Gak apa-apa. Apa namanya? Apa yang menjadi tujuan Intan, apa yang menjadi tujuan Tika, apa juga yang menjadi tujuan Aka, semoga bisa kita wujudkan gitu ya, bisa kita lakukan, dan ya yang tentunya bisa memberikan manfaat dulu, karena kata Allah sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberikan manfaat. Ya, betul sekali. Dan ini mungkin pemirsa di rumah masih mahasiswa kepo, dan ada calon-calon market. Iya. IAIN Batu Sangkar, Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar. Yang mau jadi UIN. Ya, insya Allah. Jadi, ya betul sekali, insya Allah. Amin. Dan satu lagi, kenapa kakak sendiri dan Tika memilih IAIN Batu Sangkar sebagai jenjang estafet melanjutkan pendidikan setelah SMA? Kenapa tuh Tika? Kenapa ya? Kenapa milihnya IAIN? Ya mungkin bisa kasih cerminan buat adik-adik dan calon-calon maba gitu ya. Calon maba. Mungkin para makep di luar sana menganggap kalau IAIN ini seperti apa tuh? Pemberhentian terakhir Ya. Jangan dong. Jangan dong ya, jangan sampai Ya, itu harus diubah pola pikir kita, nggak boleh gitu. Awalnya emang Tika mikirnya gitu, ya udah ya, nggak terima di sini, nggak terima di sini, Ya, iya aja lah ya. ada lagi ya. Tapi
setelah Tika masuk ke sini, setelah Tika jalani gitu, wah ternyata IAIN ini kayak hidayah gitu kan. Asik, Kayak hidayah, suatu hidayah. Wah ternyata di IAIN benar-benar tempat Tika, ternyata emang di sini porsi Tika, di sini mengembangkan diri Tika. Iya. Lebih baik lagi mungkin di univ-univ yang Tika impikan itu Tika nggak bakalan bisa jadi seperti ini Iya, gitu, benar-benar. nggak bakalan bisa mengeksplor diri, mungkin akan ya diam-diam aja kali ya kan di kelas kayak mahasiswa kupu-kupu. Jadi IAIN ini memberikan wadah lah, memberikan tempat untuk Tika jadi pribadi yang lebih baik lagi. Luar biasa. Awalnya mikirnya enggak, pada akhirnya Allah bilang ya ini yang terbaik untuk kamu gitu ya. Benar, apa tuh rencana Allah tuh emang yang terbaik gitu kan. Sebaik-baik rencana kan adalah rencana Allah. Masya Allah. Kalau Intan kenapa? Why your choose IAIN Batu Sangkar? Sebenarnya kalau menurut Intan nggak mematokkan yang namanya tempat pendidikan harus di sini loh. Intan harus di universitas ternama di Indonesia. Intan harus di universitas ternama di secara global dan internasional. Tidak. Yang paling Intan patokkan adalah jurusan. Pokoknya Intan milih jurusan komunikasi. Mulai dari awal SNMPTN, SB, mandiri dan di universitas Spanteteking juga. Dan universitas lainnya di swasta, Intan milih komunikasi. Itu benar-benar kekeh banget dengan jurusan komunikasi. Memang benar-benar mencintai gitu. Dan satu lagi, ketika kita mengira bahwasanya IAIN berbeda dengan yang lain karena ada kurangnya gitu. Yang universitas lain lebih bagus. Ada Tidak. gengsi-gengsian itu ya. Ya betul banget, gengsi-gengsian. Tetapi ketika Intan mendengarkan apa yang dikatakan oleh guru bahasa Inggris, Mr. Willy, semoga menonton ya Mr. Willy. Jadi dimanapun kamu berada, kalau kamu ditakdirkan untuk sukses, kamu akan sukses dimanapun itu. Mau itu di IAIN Batu Sangkar, atau walaupun kamu berada di universitas yang ternama, kalau misalnya kamu ditakdirkan untuk lebih di bawah dibandingkan kami yang di IAIN, itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Yang paling penting adalah Intan percaya semua universitas, institut itu sama, karena di setiap lembaga pendidikan pasti ada yang tim pengajar yang luar biasa. Ada yang S1, S2, doktor, profesor, itu pasti ada. Dan di IAIN pun pasti juga ada. Dan Intan melihat hal itu sendiri. Kita besar, kita berkualitas, bukan karena merek universitas. Kita besar karena diri kita sendiri. Karena banyak di luar sana, dia di universitas ternama, tetapi mindset dari dirinya sendiri itu udah salah. Kalau aku di sini, saya pasti sukses. Tetapi yang paling menentukan adalah bagaimana kita memproses diri kita, mengikuti proses dan jatuh bangunnya. Misalnya kita jenuh dalam belajar, gimana kita untuk mengeluarkan semangat untuk belajar dan jangan lupa organisasi gitu. Dan yang paling penting adalah alasan IAIN selain itu adalah alasan orang tua. Alasan orang tua ini bagaimana? Orang tua Intan itu kan sudah lanjut usia. Semisal Intan udah diterima di universitas yang Lain lah ya. Di universitas yang di daerah Jawa, di universitas di ujung Pulau Sumatera, itu jauh dari Sumatera Barat. Intan mikirnya lagi kayak gini, orang tua Intan tuh udah tua loh. Kalau misalnya Intan tinggalin, gimana Intan pulang kalau kenapa-napa? Ada banyak pertimbangan ya. Iya, Ada harus sekali. Kita harus ya benar banget bahwa kuliah itu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Gimana dengan tempat tinggal kita, ekonomi dan lain sejenisnya, lingkungan kita juga harus kita pertimbangkan. Gak boleh ngikutin Iya, ego kita sendiri. benar ya. Kuliah tuh jangan ikut-ikutan lingkungan, tapi back to your heart, karena yang ngelakuin adalah kamu sendiri gitu. Jadi kamu harus berhati-hati dalam memilih gitu. Dan ketika udah dipilih, libatkan pilih itu benar-benar yang terbaik untuk kamu dan masa depanmu. Itu nggak sih? Iya, betul banget. Dan Makanya kuliah di IAIN Batu Sangkar. betul banget. Karena dari IAIN ini Intan juga dipatokkan oleh orang tua. Intan kuliahnya antara dua, Sumatera Barat kalau nggak Jambi. Intan milih Sumatera Barat di IAIN, dan ini kampung Intan sendiri. Dan itu ada keridoan dari orang tua. Dan dari situ ketika ridho orang tua itu sudah masuk ke dalam kehidupan kita, pasti kita bisa berkembang. Kita bisa
menjadi bintang di dalam pilihan orang tua dan sinkron dengan pilihan kita. Iya, Seperti itu. luar biasa. Ampun dulu untuk kita dong. Hot banget ya pembahasan kita hari ini ya gitu. Sebelum kita tutup, Cila, masa yang harus ditutup aja? Terlalu singkat kali waktunya gitu ya. Dan gimana lagi kita dipisahkan oleh waktu memang gitu. Sebelum kita tutup mungkin boleh closing statement dulu dari Intan. Silakan. Closing statement. Closing statement. Ya apa yang pesan-pesan berharga apa yang kira-kira bisa mencambuk kembali orang-orang yang lagi down, orang-orang yang lagi insecure gitu. Ya apalagi adik-adik kita sekarang ada yang gak kecewa karena Gak kecewa ya? SNMPTN gitu. Oh ya, agak kecewa. Mungkin kalau Intan. Oke, kalau dari Intan sendiri, pilihlah sesuatu hal yang memang benar-benar orang tua ridho. Yang kedua, orang-orang juga banyak bertanya, Intan, kenapa kok Intan bisa seperti ini, bisa ngomong di depan kamera, bla-bla segala macam. Yang paling penting adalah jangan pernah grogi, karena grogi adalah suatu keraguan yang nyata menyesatkan. Itu Intan baca dari buku 25 Kiat Dahsyat untuk menjadi pembicara handal. Iya. Dan jangan pernah grogi dan lakukanlah semua proses yang harus kita lakukan walaupun teman-teman mengalami yang namanya jatuh bangun, itulah proses untuk pembentukan terbentur dan terbentuk. Tanpa lama. Betul banget. Kalau Tika sendiri gimana? Kalau Tika pesannya untuk adik-adik yang lagi down misalnya sekarang, Lagi insecure atau lagi gegana? lagi kecewa apa overthinking lainnya gitu ya. Pokoknya kita tuh harus tetap be positif, nggak boleh mikirin buruknya, harus tetap positif gitu ya. Jadi kalau aura-aura positif itu akan datang, akan mencambuk kita lagi, akan memberikan kita semangat untuk ya kembali berproses. Iya, benar banget. Intinya pemikiran kita itu harus selalu positif ya. Walaupun energi negatif itu kadang datang dadakan gitu ya, tapi kita harus bisa menyikapinya Dalam bahwa filternya, Iya. nggak boleh dimasukin semuanya gitu. luar biasa banget. Terima kasih ya untuk ciwi-ciwi hebat, perempuan-perempuan hebat, Sri Kandi hebat, baca dah tuh semuanya. Makasih banget untuk Intan dan Tika udah ngeluangin waktunya di sini. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada market dan adik-adik dimanapun berada. Pokoknya penonton dimanapun deh gitu. Saya Irma Sari, thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.